Apa yang terjadi jika saat di sekolah kalian malah dekat sama dua gadis OSIS tercantik yang bahkan adalah gadis Rusia? Udah dipastikan titik kalian akan mengalami perengacengan yang sangat hebat. Dan untuk menjawab hal itu, inilah cerita seorang pemuda yang harus sekelas dengan gadis Rusia tercantik di sekolah Jepang. Alia merupakan seorang gadis cantik yang nampaknya menjadi gadis paling populer di sekolahnya. Bentar, ini kok namanya kayak nama orang Indo yang pasaran banget anjir. Kayak nama tetangga gua, Sat. Lanjut, bahkan hanya dengan berjalan melewati semua orang seperti fashion show, Alia dapat memancarkan aura cantik yang bikin seorang cowok ngaceng dong. Seorang cowok ganteng pun datang untuk mencoba berkenalan dengan Alia. Namun ketika ingin mengajak Alia makan, Alia memberikan sebuah serangan dengan damage yang sangat sakit, di mana dia menolak ajakan dari pemuda itu, yang udah dipastikan nih orang bakalan pulang terus bundir cuy. Iya, damage-nya kayak Sky Piercer di MLBB cuy. Ketika masuk ke kelas, Alia melihat seorang pemuda yang sedang tertidur. Dan tanpa sopan santun, Alia ini malah membangunkan karena pelajaran akan segera dimulai. Gua tahu lu cantik, tapi jangan nendang juga lah anjir, santai aja gitu. Ketika Kuze sedang menguap, Alia kemudian mengatakan sesuatu memakai bahasa Rusia. Di sini kita pun tahu kalau Kuze adalah pemuda yang kurang teladan, yang bahkan dia tidak membawa buku kimianya. Di satu momen Kuze ditanya oleh sang guru. Kuze yang merasa mendapatkan bantuan dari Alia mencoba menjawab dengan jawaban yang diberikan oleh Alia. Tapi sialnya salah cuy. Ini cewek malah ngasih jawaban yang ngawur dan gak bener. Akhirnya Kuze harus malu di depan teman-temannya karena salah menjawab. Tapi setelah itu malah si Alia ini yang ngejawab dengan benar. Ketika Kuze ingin marah karena dibohongi oleh Alia, lagi-lagi Alia mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia. Namun ketika Kuze bertanya, Alia selalu ngejawab kalau artinya adalah Kuze baka. Yang padahal ternyata selama ini itu Kuze paham dengan kata-kata dari Alia anjir. Dan ya, opening pun dibuka. Bentar, gue skip dulu cuy. Tapi kalau kalian pengen penasaran sama openingnya bisa ditonton aja, karena asik juga cuy kalau didengar-dengar ya. Lanjut, saat masih di SD ternyata Kuze telah banyak belajar bahasa Rusia di sekolahnya, yang hal itu ngebuat dia mengerti apa yang dikatakan oleh Alia sedari awal dan selama ini. Namun ya, karena pengen gaguk doang, Kuze pura-pura gak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Alia. Nah, MC kayak gini cuy yang gua suka anjay, pura-pura gak tahu gitu. Kemudian saat Alia bertanya kepada Kuze, ternyata Kuze lagi fokus memainkan sebuah game di HP-nya. Alia yang marah pun emosi dan mengambil paksa HP milik Kuze, yang ketika dilihat ternyata Kuze mempunyai power 500 juta di Rise of Kingdom. Yang gak lah cuy. Jadi Kuze memiliki game yang dimana dia sedang mendapatkan karakter SSSS bernama Tsukuyomi yang berambut perak. Mendengar hal itu entah kenapa Alia malah cemburu. Kemudian Alia lagi-lagi mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia yaitu, padahal rambutku warna perak juga. Ketika mendengar hal itu, Kuze makin bingung apa sebenarnya maksud dari Alia ini. Apakah Alia ini cewek pick me? Tak lama waktu istirahat pun tiba, Kuze memutuskan untuk makan bersama kedua temannya. Yang seperti biasa pembahasan cowok-cowok gak jauh-jauh lah dari ngebahas cewek ya kan. Jadi singkatnya mereka sedang memperhatikan Alia beserta kedua OSIS lainnya yaitu Yuki dan Maria. Nah, singkatnya Maria ini adalah saudara dari Alia yang sama-sama orang Rusia cuy. Jadi ya, mereka bertiga ini bisa dibilang adalah gadis jaksel di sekolah tersebut. Dan karena mereka ini adalah gadis yang sangat populer, mereka selalu memancarkan aura cantik setiap harinya. Takeshi yaitu teman dari Kuze kemudian mengatakan kalau mungkin saja dia akan berusaha untuk mengincar salah satu dari mereka. Waduh, nih botak nggak sadar diri anjir, padahal udah mau kayak Saitama. Lanjut, secara tiba-tiba Yuki salah satu dari anggota OSIS duduk di samping Kuze. Melihat Yuki yang so akrab dengan Kuze membuat Alia ini makin cemburu. Yang ternyata Yuki kemudian menjelaskan bahwa dia dan Kuze sebenarnya merupakan teman semasa kecil. Mendengar hal itu, Alia hanya bisa semakin cemburu. Dan si Yuki ini langsung pasang muka Sigma Skibidi bejir.
Waktu makan pun selesai dan Yuki memutuskan untuk kembali ke kelasnya sambil diantar oleh si Kuze dan si Alia. Ketika tersisa Alia dan Kuze, Alia mengatakan kalau bejirlah, kok bisa orang seperti Kuze mendapatkan teman secantik Yuki itu. Tapi jawaban Kuze membuat Alia menjadi malu, dimana Kuze menjawab, lah bukannya gue juga teman lu. Ketika dianggap teman oleh Kuze, Alia langsung seneng. Lah anjir, friendzone malah seneng nih cewek, agak lain emang. Kita kemudian akan melihat flashback dari masa kecil Kuze, di mana dulu Kuze pernah berteman dengan seorang gadis di Rusia. Dan oleh karena itu dia memutuskan untuk belajar bahasa Rusia hingga saat ini. Tapi anjing, nih anime biji banget. Harusnya ciri khasnya Alia di masa kecil dihilangkan lah biar kita nggak kena spoiler gitu. Baru aja di episode 1 kita udah dikasih spoiler kalau teman masa kecil yang selama ini Kuze udah lupain ternyata adalah Alia. Ya karena dari rambut mereka tuh udah ketahuan banget anjing. Ini author gimana dah. Keesokan harinya Kuze pun terbangun dan pergi ke sekolah sendirian. Ketika sampai rupanya Kuze menjadi orang pertama di kelasnya. Memiliki waktu, Kuze melakukan sedikit bersih-bersih di kelas itu karena tidak ada orang. Dan datanglah Alia yang melihat Kuze yang telah merapikan seluruh meja di sana. Tapi Alia ini masih teringat dengan Kuze yang ternyata merupakan teman masa kecil dari Yuki. Dia pun kembali bertanya kenapa Kuze tidak ikut OSIS, iya kan ada Yuki gitu. Namun Kuze menjawab, malas gue gak mau jadi orang ribet anjir di sekolah. Nah pas momen itu rupanya kaos kaki Alia sedang basah akibat saat dalam perjalanan terkena genangan air. Nah di posisi itu si Alia ini malah nantangin Kuze buat mengganti kaos kakinya yang sedang basah. Tapi karena dia memakai bahasa Rusia dan si Kuze juga yang pura-pura nggak tahu ngejawab apa adanya. Namun karena Alia ini kembali mengatakan kalau Kuze adalah pria pengecut dengan mewing skibidi dan tidak mau malu, Kuze memasang kaos kaki Alia secara paksa. Yang tanpa disengaja tangan Kuze malah menyentuh lubang buaya yang sedang berhibernasi. Tapi bentar, kenapa cuma masang kaos kaki doang harus sampai desak anjir lah. Kalau kayak gini mah gue bakalan dicurigai emak cuy gara-gara nonton anime gak jelas ya. Singkatnya, karena kaget Alia tak sengaja menendang Kuze. Ketika jam istirahat tiba, Kuze memutuskan untuk pergi meminta maaf kepada Alia atas kejadian tadi. Dan untung saja Alia sudah tidak marah dengan kelakuan Kuze pada saat itu. Bahkan Alia meminta maaf lagi karena telah menendang wajah Kuze tadi. Tapi si Kuze Dongo ini malah mengatakan kalau seharusnya dia yang berterima kasih atas pemandangan indah dari Alia. Mendengar kata-kata itu, Alia lantas semakin marah dan memukul Kuze. Namun karena udah keceplosan ya Alia terlanjur marah. Kemudian Kuze pun memutuskan untuk kembali mengejar Alia dan meminta maaf sekali lagi. Mereka pun melakukan kejar-kejaran hingga sampai ke sebuah lapangan bola di sekolah. Ketika udah capek sama kejar-kejarannya, Kuze kembali meminta maaf dan memberikan Alia sebuah minuman. Minuman yang selalu diminum oleh Alia ketika makan. Saat itu Alia pun sadar kalau selama ini ternyata Kuze peduli terhadapnya. Bahkan hal kecil seperti ini aja diperhatikan oleh Kuze. Di momen itu kemudian Alia mengajak Kuze untuk minum bareng dalam bahasa Rusia. Sebenarnya Kuze paham cuy, cuma dia pura-pura nggak tahu aja. Dan ya karena pura-pura nggak tahu membuat Alia mengira kalau Kuze mungkin tidak mengerti dengan perkataannya. Yang padahal sedari awal dan selama ini Kuze itu selalu paham anjir, cuma dia gengsi aja. Tapi kenapa juga Kuze memilih pura-pura nggak tahu? Ya mungkin aja udah jalan dari autornya gitu ya kan. Dan episode pertama dari anime Tokidoki Roboto ini pun selesai. Sebuah impression yang sangat mantap dari sebuah anime romance. Tapi bentar, gua mencium bau-bau enter atau haram gitu dari anime ini anjir. Tapi ya kita lihat aja ke depannya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, langsung aja diklik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nachu. See you on the next video guys.